Karena milik menantunya terlalu besar, putrinya selalu mengeluh kesakitan setiap kali mereka berhubungan. "Bu, aku sudah mencoba berhati-hati, tapi tetap tidak bisa." Pengakuan Bima yang gemetar membuat Ratna menghela napas panjang. Akhirnya, ia mengambil keputusan. "Bima, bolehkah ibu melihatnya langsung?" Seketika, Bima melompat dari tempat duduknya. "Ibu, apa maksud Anda?" Namun, Ratna melangkah mendekat dan berbisik, "Ini demi Citra. Percayalah padaku." Dan kebenaran pun terungkap di depan mata sang ibu mertua. Apakah ukuran sebesar ini normal? Rasa terkejut itu membangkitkan nalurinya yang telah tertidur selama 6 tahun. Akhirnya, mereka berdua membuka pintu terlarang yang tak bisa ditutup kembali. Malam telah larut, pukul 11, keheningan yang berat menyelimuti kamar tidur pasangan pengantin baru itu. Citra, 26 tahun, duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling bertaut erat. Meski sudah 6 bulan menikah, ia masih merasa takut setiap kali waktu seperti ini tiba. Ketika suara air dari kamar mandi berhenti, bahu Citra sedikit bergetar. Bima, 29 tahun, keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Melihat istrinya yang tegang, raut wajahnya pun menjadi muram. "Citra, kalau kamu lelah hari ini, tidak apa-apa kita tidur saja," kata Bima dengan hati-hati. Namun, Citra menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Mas." Bima duduk di samping istrinya dan merangkul bahunya dengan lembut. Ia merasakan tubuh Citra menegang sesaat, tetapi ia bergerak lebih perlahan. "Aku tidak akan memaksa. Santai saja." Namun, saat pakaian Bima terlepas dan tubuhnya terekspos, wajah Citra memucat. "Bagaimana mungkin aku bisa?" gumam Citra pelan. Setiap kali melihat ukuran Bima yang luar biasa, ia merasa putus asa. "Maafkan aku, Citra. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa," kata Bima dengan ekspresi bersalah. "Bukan salahmu. Aku yang harus beradaptasi," balas Citra sambil memaksakan senyum, meskipun dalam hatinya ia sangat ketakutan. Bima mendekati istrinya dengan lebih hati-hati. "Aku akan melakukannya sangat pelan. Kalau sakit, langsung katakan." Citra mengangguk, tetapi tubuhnya sudah kaku karena tegang. Bima mulai melepaskan pakaian istrinya dengan lembut. Citra memejamkan matanya erat-erat, mempersiapkan diri untuk rasa sakit yang akan datang. Waktu berlalu. Kamar yang sunyi sesekali dipecah oleh suara lirih. Itu bukanlah desahan kenikmatan, melainkan erangan kesakitan. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, keheningan kembali menyelimuti kamar. Citra bangkit dengan kaki gemetar dan sempoyongan. "Aku ke kamar mandi dulu." Suaranya lebih tipis dan bergetar dari biasanya. Bima menatap punggung istrinya dengan hati yang pedih. Langkah Citra sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Bima menatap langit-langit dan menghela napas panjang. Di kamar mandi, Citra menatap cermin. Wajahnya yang pucat dan matanya yang basah terpantul di sana. "Sampai kapan aku harus begini?" gumamnya sambil membasuh wajah dengan air dingin. Ia mengambil obat pereda nyeri dari laci dan menelannya. Kini, ia bahkan tidak bisa tidur tanpa bantuan obat itu. Sementara itu, di kamar tidur, Bima diliputi rasa bersalah. Istri yang ia cintai harus menderita seperti ini karena fisik bawaannya. Ia sudah mencari berbagai cara di internet, tetapi tidak ada solusi mendasar. "Apa yang harus kulakukan?" gumam Bima. Mengajaknya ke dokter pasti akan membuat Citra malu, tetapi membiarkan situasi ini berlanjut juga tidak mungkin. Citra kembali ke kamar tidur. "Mas tidur duluan saja." "Citra, aku benar-benar minta maaf. Sudah kubilang tidak apa-apa." Namun, suara Citra terdengar sangat lelah. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi. Cinta yang besar terhalang oleh masalah yang tak kunjung terpecahkan. Keesokan paginya, Citra merias wajahnya di depan meja rias. Ia berusaha menutupi wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia bingung harus menjawab, apa jika rekan kerjanya bertanya tentang kehidupan pernikahan barunya. Di sisi lain, Bima juga melangkah dengan berat menuju kantor. Bayangan wajah kesakitan istrinya semalam terus menghantuinya. Saat makan siang,
seorang rekan kerja mendekatinya. "Bim, kamu kan pengantin baru, kok murung begitu?" "Ah, hanya sedikit lelah," jawab Bima sambil tersenyum paksa, padahal hatinya terasa sesak. Kepada siapa ia bisa menceritakan masalah ini? Malam itu, mereka kembali makan malam dalam suasana canggung. Mereka saling mencintai, tetapi merasa semakin menjauh. Citra berpikir, andai saja aku bisa curhat pada seseorang. Tapi, siapa yang bisa diajak bicara tentang masalah sensitif seperti ini? Beberapa hari berlalu, situasi tidak membaik. Rasa sakit yang dialami Citra justru semakin parah. Seminggu kemudian, pada hari Sabtu sore, Citra mengunjungi rumah ibunya, Ratna. Ratna, 52 tahun, telah hidup sendiri selama 6 tahun sejak suaminya meninggal. Sejak putrinya masuk ke teras, ia sudah merasakan ada yang aneh. Putrinya yang biasanya menyapa dengan suara ceria, hari ini hanya menunduk lesu. "Selamat datang, Citra," sapa Ratna dengan ramah, tetapi wajah Citra tampak tak bersemangat. Cara putrinya berjalan menuju ruang tamu juga terlihat lebih hati-hati dan lambat dari biasanya. Terutama saat duduk di sofa, gerakannya yang sedikit memutar tubuh dan duduk perlahan tertangkap jelas oleh mata Ratna. Sebagai seorang ibu yang telah membesarkan putrinya selama hampir 3 dekade, Ratna tidak pernah melewatkan perubahan sekecil apapun. Sambil menyiapkan teh, Ratna terus mengamati putrinya. Biasanya Citra akan ikut ke dapur untuk membantu, tapi hari ini ia hanya duduk diam di sofa, menatap kosong keluar jendela. "Citra, sepertinya kamu sedang banyak pikiran. Ada masalah?" tanya Ratna hati-hati sambil meletakkan teh di meja. Bahu Citra sedikit tersentak. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya pekerjaan sedang sibuk." Namun, suara Citra kehilangan keceriaannya yang biasa. Ratna langsung tahu putrinya berbohong. Ia hafal kebiasaan Citra saat berbohong, menghindari tatapan mata, memainkan jari-jarinya, dan suaranya yang mengecil. "Citra, jangan bohong sama ibu. Sepertinya badanmu sedang tidak enak." Suara Ratna yang hangat namun tegas membuat mata Citra berkaca-kaca. Emosi yang ditahannya seakan mau meledak. Ratna mendekat dan merangkul bahu putrinya dengan lembut. Kehangatan tubuh ibunya membuat Citra akhirnya membuka mulut. "Ibu, ini cerita yang sangat memalukan." Mendengar suara gemetar Citra, Ratna menunggu dengan sabar. Ia bisa menebak arah pembicaraan ini, tetapi ia ingin putrinya mengatakannya sendiri. Setelah hening sejenak, Citra menunduk dalam-dalam dan berkata, "Mas Bima, ukurannya terlalu besar, Bu. Setiap kali rasanya sakit sekali, aku tidak tahan." Mata Ratna terbelalak sesaat. Ia tidak langsung memahami maksud putrinya, tetapi kemudian ia mengerti situasinya. Bagaimanapun, ia juga seorang wanita yang pernah muda. Namun, di sudut hatinya, perasaan aneh mulai muncul. Rasa ingin tahu sebagai seorang wanita yang telah terlupakan selama 6 tahun masa menjandanya. Oh, jadi itu masalahnya. Wajah Ratna sempat memerah, tetapi melihat ekspresi menderita putrinya, ia sadar ini bukan saatnya untuk panik. "Jadi karena ini kamu terlihat murung, sudah coba ke dokter?" "Bagaimana aku bisa cerita ini ke dokter, Bu? Aku malu sekali." Citra menggeleng. Ratna memeluk putrinya erat dan mengelus punggungnya. "Tenang, sayang. Ibu akan coba cari solusinya." Namun, Ratna sendiri bingung solusi apa yang ada. Anehnya, rasa penasaran terhadap menantunya, Bima, mulai tumbuh. Sebesar apa sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Ratna menelepon Bima. "Bima, kalau ada waktu, datanglah ke rumah ibu." Terdengar nada panik dalam suara Bima di telepon. "Ibu, apa saya melakukan kesalahan?" "Bukan. Ada yang perlu kita bicarakan tentang Citra. Ini penting, jadi kamu harus datang." Nada serius Ratna membuat Bima semakin cemas. Mungkinkah istrinya menceritakan masalah mereka kepada ibunya? Keesokan malamnya, Bima berdiri ragu di depan pintu rumah Ratna. Beberapa kali ia mengangkat tangan untuk menekan bel, lalu menurunkannya lagi. "Masuklah, Bima." Pintu terbuka, dan ekspresi Ratna tampak lebih serius dari biasanya. Hari itu, ia mengenakan blus krem dan rok hitam,
bahkan memakai parfum yang lembut. Duduk di ruang tamu, Bima meletakkan tangannya di atas lutut dan hanya menatap lantai. Ratna melihat menantunya dan merasakan bahwa ia juga sangat menderita. Bima, ibu sudah dengar dari Citra. Tubuh Bima tersentak. Ibu, itu. Suaranya bergetar. Tidak apa-apa. Tapi Citra sangat kesakitan. Bima menunduk dalam-dalam. Maafkan saya. Saya sudah mencoba berhati-hati, tapi tidak bisa. Ratna menatap menantunya sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, apa kamu sudah mencoba cara lain? Saya sudah cari di internet, juga menyarankan ke dokter, tapi Citra malu. Tatapan Bima menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Melihat itu, sebuah ide berani terlintas di benak Ratna. Bima, bolehkah ibu melihat situasinya secara langsung? Ibu, apa maksud Anda? Bima yang terkejut hendak berdiri, tetapi Ratna memberi isyarat agar ia tetap duduk. Sebagai wanita, ibu lebih mengerti tentang tubuh wanita. Mungkin ibu bisa tahu bagaimana caranya agar Citra tidak terlalu sakit. Saat Ratna mendekat, Bima bergeser ke ujung sofa. Ini tidak benar, Bu. Suaranya bergetar, tetapi tatapan memohon Ratna membuatnya sulit menolak. Ini benar-benar hanya demi Citra? Tanya Bima. Ratna mengangguk. Tentu saja. Apalagi alasannya? Namun, di dalam hatinya, perasaan lain sudah bergejolak. Setelah berpikir lama, Bima akhirnya mengangguk. Jika ini benar-benar demi Citra, tatapan Ratna berubah. Ya, demi Citra. Ratna duduk di samping Bima dan meletakkan tangannya di bahu menantunya. Aroma hangat tubuhnya menyentuh hidung Bima, dan tubuh Bima bergetar halus. Ini rahasia kita berdua. Citra tidak boleh tahu, bisik Ratna. Hembusan napasnya terasa di leher Bima, membuat jantungnya berdebar kencang. Sentuhan Ratna menjadi semakin berani. Sambil membuka kancing kemeja Bima, ia bergumam, tubuhmu bagus sekali. Bima terkejut, tetapi anehnya ia tidak merasa risih. Ibu, sudah cukup. Namun, tangan Ratna sudah tidak bisa dihentikan. Ini demi Citra, kata Ratna lagi, dan Bima tidak bisa lagi melawan. Tapi ini keterlaluan. Mulutnya menolak, tetapi tubuhnya bereaksi sebaliknya. Akhirnya, Bima menarik Ratna ke dalam pelukannya. Bima, tenanglah, kata Ratna, tetapi Bima sudah terbawa oleh nalurinya. Sesampainya di kamar tidur, Bima membaringkannya dan mulai melepaskan pakaiannya. Jangan, tapi aku tidak tahan lagi. Permintaan maaf dan konflik batin terus berulang, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Akhirnya, keduanya terhanyut dalam kenikmatan. Kamar yang sunyi hanya diisi oleh napas yang terengah-engah, dan cahaya senja menyinari tubuh mereka yang saling bertautan. Setelah semuanya berakhir, Bima terengah-engah menatap langit-langit. Ibu, apa yang sudah saya lakukan? Saat akal sehatnya kembali, rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya. Ratna juga diliputi perasaan yang campur aduk. Kita benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Bima memegangi kepalanya, menyalahkan diri sendiri. Bagaimana kalau Citra tahu? Ratna meletakkan tangan di bahunya. Ini bukan salahmu sendiri. Aku juga salah. Namun, keduanya tahu bahwa kejadian ini tidak akan pernah bisa dianggap baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Bima terus menyalahkan dirinya. Tetapi pada saat yang sama, sensasi kuat yang baru saja ia rasakan masih begitu nyata. Ratna, yang sendirian di rumah, juga diliputi penyesalan. Namun, ia tidak bisa menyangkal perasaan penuh yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Di samping Citra yang sudah terlelap, ia hanya menatap langit-langit sambil merutuki dirinya. Aku benar-benar gila. Melakukan hal itu pada ibu mertuaku. Gumam Bima pelan. Namun di sisi lain, sensasi kuat sore tadi masih membekas di tubuhnya. Sangat berbeda dengan hubungannya dengan Citra yang selama 6 bulan ini selalu penuh kehati-hatian. Menatap Citra yang tidur pulas, rasa bersalahnya semakin besar. Bagaimana bisa aku melakukan ini di belakang istriku yang begitu polos? Sementara itu, Ratna juga dilanda perasaan campur aduk di apartemennya yang sepi, berdiri di depan cermin.
Ia menatap tubuhnya, setiap bagian yang disentuh Bima masih terasa panas. Kehangatan tubuh seorang pria dan napasnya yang berat terasa begitu nyata setelah 6 tahun. Ini tidak boleh terjadi lagi, gumam Ratna, tetapi hatinya berkata lain. Sejujurnya, ada hasrat yang bergejolak untuk mengalami momen itu lagi. Keesokan paginya, Bima sarapan berhadapan dengan Citra. "Mas, kemarin katanya ke rumah ibu ya?" tanya Citra dengan ceria. Sendok di tangan Bima bergetar. "Iya, sebentar saja." Bima berusaha menjaga ketenangannya. "Bicara apa saja?" "Hanya, ibu khawatir tentangmu." Bima tidak bisa menatap mata polos istrinya. Citra tidak menyadari keanehan suaminya. Suara Bima semakin pelan karena rasa bersalah telah berbohong. Bayangan momen intimnya dengan Ratna terus berkelebat di kepalanya. Malam itu, saat bersama Citra, Bima menjadi lebih hati-hati. Perasaannya pada sang istri dipenuhi rasa bersalah atas kejadian dengan ibu mertuanya. Seminggu berlalu, tetapi baik Bima maupun Ratna tidak bisa melupakan hari itu. Bima tidak bisa fokus di kantor, dan Ratna semakin merasa kesepian saat sendirian. Hasrat kewanitaan Ratna yang telah tertidur selama 6 tahun kini benar-benar terbangun. Ia ingin merasakan kembali sensasi kuat yang ia dapatkan dari Bima. Akhirnya, Ratna mengirim pesan pada Bima. "Bima, kalau ada waktu, datanglah sebentar. Ada yang perlu dikonsultasikan soal Citra." Jantung Bima berdebar kencang membaca pesan itu. Meski tertulis konsultasi, ia tahu apa artinya. "Aku tidak boleh pergi. Ini salah." Bima berperang dengan dirinya sendiri, tetapi kakinya melangkah menuju rumah Ratna. Ada daya tarik yang tak bisa ia tolak. Tiba di rumah Ratna, Bima ragu sejenak sebelum menekan bel. "Masuklah, Bima." Penampilan Ratna yang membuka pintu tampak berbeda dari biasanya. Riasannya lebih rapi, dan ia mengenakan gaun yang cantik. "Ibu, konsultasi apa?" "Duduk dulu. Minum teh." Ratna menuntun Bima ke ruang tamu. Namun, keduanya tidak tertarik pada teh. Keheningan canggung menyelimuti mereka saat mereka saling menyadari kehadiran satu sama lain. "Bima, bagaimana keadaan Citra setelah kejadian waktu itu?" Ratna memulai percakapan. "Sepertinya sudah jauh lebih baik," jawab Bima hati-hati. "Syukurlah. Berarti bantuanku ada gunanya," kata Ratna dengan nada puas yang halus. "Tapi sepertinya, sesekali perlu diperiksa lagi." Ratna menatap Bima. Jantung Bima mulai berdetak lebih cepat. "Ibu, maksudnya? Kau tahu apa maksudku, kan?" bisik Ratna sambil mendekat. Bima mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. "Ibu, jangan begini. Terakhir kali kau bilang ini yang terakhir, tapi kau terus memikirkannya, kan?" Tangan Ratna mendarat di bahu Bima. Saya benar-benar." Bima mencoba menolak, tetapi aroma parfum Ratna menusuk hidungnya. Kenangan kuat dari pertemuan sebelumnya kembali muncul. "Sekali lagi saja." "Benar-benar yang terakhir," bisik Ratna di telinga Bima. Akal sehat Bima kembali goyah. "Tidak boleh. Kalau Citra tahu." "Citra sedang di kantor. Dia tidak akan pernah tahu." Sentuhan Ratna menjadi semakin agresif. Bima mencoba melawan untuk terakhir kalinya, tetapi sudah terlambat. Ia kembali jatuh ke dalam godaan kenikmatan, sama seperti sebelumnya. "Ibu, ini benar-benar yang terakhir." "Iya, benar-benar yang terakhir." Namun, keduanya tahu ini tidak akan menjadi yang terakhir. Waktu berlalu. Sekali lagi, mereka melewati batas terlarang, dan setelahnya, rasa bersalah yang sama kembali menghantui. Namun kali ini, rasa puas terasa lebih besar daripada rasa bersalah. Mereka harus mengakui bahwa mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam pesona satu sama lain. "Bima, sepertinya kita benar-benar menuju jalan yang tidak bisa kembali," kata Ratna sambil bersandar di pelukan Bima. "Iya. Tapi sepertinya saya tidak bisa berhenti sekarang," Bima mengaku jujur. Di antara mereka, kini telah tumbuh perasaan yang lebih dalam, melampaui sekadar hubungan fisik. Sebulan berlalu, pertemuan Bima dan Ratna menjadi semakin sering. Awalnya mereka beralasan konsultasi untuk Citra, tetapi kini alasan itu pun terasa sia-sia.
Keduanya tidak bisa bertahan sehari pun tanpa bertemu satu sama lain. Bima hampir setiap hari mengunjungi rumah Ratna. Setelah pulang kerja, saat jam makan siang, bahkan di waktu subuh, hubungan mereka telah melampaui ketertarikan fisik dan berubah menjadi cinta yang nyata. Ibu. Suatu hari, suara Bima saat memanggil Ratna terdengar penuh kerinduan. Bima. Tatapan Ratna pada Bima juga telah berubah total. Perasaan sebagai seorang pria dan wanita, bukan lagi menantu dan mertua, meluap di antara mereka. Saya merasa sudah gila. Rasanya mau gila kalau sehari saja tidak melihat ibu, bisik Bima sambil memeluk Ratna. Aku juga begitu. Apakah ini yang namanya cinta? Ratna pun bingung dengan perasaan tulus yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Namun, di tengah waktu manis mereka, muncul pengganggu yang tak terduga. Suatu hari saat Ratna berbelanja di supermarket, seseorang memanggilnya dari belakang. Bu Ratna? Benar Bu Ratna, kan? Saat berbalik, ia melihat mantan rekan kerjanya, Pak Hartono. Pria berusia 55 tahun itu telah menduda selama 2 tahun. Loh, Pak Hartono, sedang apa di sini? Sapa Ratna dengan ramah. Saya baru pindah ke lingkungan sini. Kebetulan sekali bertemu ibu. Tatapan Pak Hartono menyimpan perasaan khusus. Sebenarnya, ia sudah lama menaruh perhatian pada Ratna. Wah, berarti kita tetanggaan sekarang ya? Senang bertemu Anda. Bu Ratna. Kalau ada waktu, apa ibu bersedia minum kopi bersama? Tawar Pak Hartono dengan hati-hati. Ratna ragu sejenak, tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Tentu, boleh saja. Di kafe, Pak Hartono mulai membuka percakapan serius. Bu Ratna, apa tidak sulit hidup sendirian? Sudah terbiasa, Pak. Saya sudah 2 tahun ditinggal istri, rasanya sepi sekali. Bagaimana dengan ibu? Pertanyaan Pak Hartono mengandung makna yang dalam. Terkadang memang sepi, jawab Ratna jujur. Namun, saat ini, karena ada Bima, ia sama sekali tidak merasa kesepian. Kalau begitu, apa ibu mau menghabiskan waktu bersama saya? Pak Hartono akhirnya mengungkapkan niatnya. Mungkin tidak sampai menikah lagi, tapi kita bisa saling menemani. Ratna terkejut. Itu adalah tawaran yang tak terduga. Maaf kalau saya tiba-tiba mengatakan ini, tapi tolong dipikirkan pelan-pelan. Malam itu, Ratna menceritakan hal ini pada Bima. Apa? Siapa yang mengajak ibu menikah lagi? Ekspresi Bima seketika menegang. Bukan menikah, hanya mengajak untuk saling menemani. Tidak boleh. Reaksi Bima sangat keras. Rasa cemburu yang kuat, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, membuncah di dadanya. Bima, jangan terlalu emosional. Tentu saja akan kutolak. Tentu saja harus ditolak. Saya tidak bisa membiarkan ibu direbut pria lain. Pengakuan Bima membuat Ratna terkejut. Bima, ibu, saya benar-benar mencintai ibu. Alasan demi citra sudah tidak diperlukan lagi. Bima menggenggam erat tangan Ratna. Awalnya saya kira ini hanya ketertarikan fisik, tapi sekarang saya yakin. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu. Mata Ratna berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu, Bima. Mereka saling berpelukan. Tak perlu lagi bersembunyi atau beralasan. Itu adalah momen di mana mereka mengakui cinta sejati mereka. Namun, Pak Hartono tidak mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, ia sudah menunggu di depan rumah Ratna. Bu Ratna, sudah dipikirkan tawaran saya? Maaf, Pak Hartono. Untuk saat ini sepertinya tidak. Tidak apa-apa, pikirkan pelan-pelan. Saya bisa menunggu. Pak Hartono menyodorkan seikat bunga. Akhir pekan ini saya tahu restoran yang bagus, maukah pergi bersama? Sebelum Ratna sempat menjawab, pintu lobi apartemen terbuka. Bima muncul. Oh, selamat sore, sapa Bima pada Pak Hartono. Pak Hartono menatap Bima dengan heran. Selamat sore, saya Bima, menantu Ibu Ratna, jawab Bima dengan sopan, meskipun hatinya mendidih karena marah. Pria ini membawa bunga untuk wanitanya. Oh, menantunya. Senang bertemu Anda. Pak Hartono menyapa, tetapi Bima menanggapinya dengan dingin. Baiklah, Bu Ratna,
Saya tunggu jawabannya. Setelah Pak Hartono pergi, Bima bertanya pada Ratna, apa yang mau dilakukan pria itu pada ibu? Tenang, Bima. Sudah kubilang akan kutolak. Tapi bagaimana kalau dia terus mengikuti ibu? Hubungan kita bisa ketahuan. Kekhawatiran Bima sangat beralasan. Kehadiran Pak Hartono bisa membahayakan rahasia mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ratna pun ikut cemas. Ibu harus menolaknya dengan tegas. Bima menatap Ratna dan berkata, saya tidak akan pernah menyerahkan ibu. Saya tidak akan membiarkan pria manapun merebut ibu. Tekad kuat Bima membuat jantung Ratna berdebar. Ia bahagia memiliki pria yang begitu menginginkannya. Namun di saat yang sama, ia juga cemas. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari situasi rumit ini. Pak Hartono tidak mudah menyerah. Setelah ditolak, ia terus berkeliaran di sekitar Ratna, mencari kesempatan. Dalam prosesnya, ia mulai menemukan kejanggalan. Mobil seorang pemuda yang sering terparkir di depan apartemen Ratna, dan setelah mengetahui pemuda itu adalah menantu Ratna, kecurigaannya semakin besar. Suatu sore, saat melewati area apartemen Ratna, Pak Hartono menyaksikan pemandangan yang menentukan. Di pintu masuk lobi, Bima dan Ratna sedang berpelukan. Bukan sekadar pelukan biasa, melainkan pelukan mesra layaknya sepasang kekasih. Wajah Pak Hartono seketika mengeras. Apa-apaan itu? Mertua dan menantu? Pemandangan itu sulit dipercaya, tetapi ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, Pak Hartono menelepon Ratna, Bu Ratna, bisa kita bertemu sebentar? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Ratna merasakan firasat buruk dari nada suara Pak Hartono yang berbeda dari biasanya. Tentang apa ya, Pak? Tidak bisa lewat telepon. Kita harus bertemu langsung. Keesokan harinya di kafe, ketegangan menyelimuti mereka berdua. Pak Hartono membuka percakapan. Bu Ratna, kemarin saya melihatnya. Melihat apa, Pak? Tanya Ratna panik, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya dari tatapan Pak Hartono. Ibu sedang bersama menantu ibu. Wajah Ratna memucat. Pak, apa maksud? Bu Ratna, saya bukan orang bodoh. Saya melihatnya dengan jelas. Suara Pak Hartono mulai diwarnai amarah. Jadi karena ini ibu menolak saya? Menjalin hubungan dengan menantu, bukan dengan orang lain? Ratna tidak bisa lagi mengelak. Pak Hartono, apa yang Anda pikirkan? Berbuat hal seperti itu dengan suami putri Anda sendiri. Suara Pak Hartono meninggi, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Tolong pelankan suaranya, pinta Ratna. Pelankan suara? Setelah melakukan hal menjijikan seperti ini? Apa ibu pernah berpikir bagaimana jika putri ibu tahu? Kata-kata Pak Hartono serasa merobek hati Ratna. Bu Ratna, apa ibu tidak berniat mengakhiri ini? Atau perlu saya yang memberitahu putri ibu? Jangan, teriak Ratna sambil menangis. Lalu apa yang akan ibu lakukan? Tanya Pak Hartono dengan dingin. Ratna tidak bisa menjawab. Malam itu, Ratna menceritakan semuanya pada Bima. Apa? Ketahuan? Wajah Bima menjadi putih pucat. Apa yang harus kita lakukan, Bima? Tanya Ratna sambil terisak. Kalau dia memberitahu Citra. Bima menyadari betapa seriusnya situasi ini. Semuanya bisa hancur. Ibu, sepertinya kita harus mengakhiri hubungan ini. Kata-kata Bima membuat air mata Ratna semakin deras. Haruskah begitu? Tidak ada cara lain. Kita harus melindungi Citra. Saat itu, keduanya sadar. Waktu indah mereka akan segera berakhir. Seminggu kemudian, Bima dan Ratna bertemu untuk terakhir kalinya. Duduk saling berhadapan di rumah Ratna, wajah keduanya dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Benarkah ini yang terakhir? Tanya Ratna dengan suara bergetar. Harus, Bu. Kita berdua tahu itu. Hati Bima juga hancur, tetapi ia harus menerima kenyataan. Ancaman Pak Hartono membuat hubungan ini tidak mungkin dilanjutkan. Tapi aku mencintaimu, Bu. Aku juga mencintaimu, Bima. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Entah berapa lama mereka seperti itu, waktu terasa berhenti. Bahagiakan Citra, kata Ratna sambil mengelus punggung Bima. Ibu juga, temukanlah pria yang baik. Namun, keduanya tahu,
mereka tidak akan bisa mencintai orang lain. Sejak hari itu, Bima tidak pernah lagi datang ke rumah Ratna. Citra menyambut perubahan suaminya dengan positif. "Mas, akhir-akhir ini kok tidak ke rumah ibu lagi? Dulu kan sering sekali." "Iya, kalau terlalu sering nanti merepotkan," jawab Bima sambil tersenyum paksa, padahal hatinya merindukan Ratna. Setiap malam ia tertidur sambil membayangkannya, dan setiap pagi saat membuka mata, orang pertama yang ia pikirkan adalah Ratna. Ratna pun merasakan hal yang sama. Semakin lama ia sendirian, kerinduannya pada Bima semakin besar. Pak Hartono tidak lagi menghubunginya. Mungkin ia sudah memastikan hubungan mereka berakhir, atau mungkin ia kecewa dengan perbuatan mereka. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tidak ada yang berubah. Bima menjadi lebih perhatian dan lembut pada Citra. Sebagian karena rasa bersalah, sebagian lagi sebagai upaya untuk melampiaskan kerinduannya pada Ratna ke tempat lain. Citra senang dengan perubahan suaminya. "Mas, akhir-akhir ini kamu banyak berubah. Jadi lebih lembut." Bima tersenyum, tetapi di balik senyum itu tersembunyi luka yang dalam. Suatu hari, Citra mengusulkan, "Mas, akhir pekan ini kita ke rumah ibu yuk. Sudah lama sekali kita tidak ke sana." Jantung Bima berdebar. Pikiran untuk bertemu Ratna lagi membuatnya bersemangat sekaligus takut. "Baiklah, ayo." Di akhir pekan, Bima dan Citra mengunjungi rumah Ratna. Saat Ratna membuka pintu dan mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Namun, keduanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. "Masuklah, Citra," sapa Ratna lebih hati-hati dari biasanya. "Selamat siang, Bu," sapa Bima dengan sopan, meskipun suaranya bergetar. Selama makan siang, percakapan canggung mengalir di antara mereka bertiga. Citra tidak merasakan atmosfer aneh di antara keduanya, tetapi Bima dan Ratna merasa tidak nyaman karena terus saling menyadari kehadiran satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Bima teringat tatapan terakhir Ratna. Tatapan itu masih menyimpan cinta dan kerinduan. 6 bulan berlalu. Hubungan Bima dan Citra stabil, tetapi di sudut hati Bima, Ratna masih menempati tempatnya. Begitu pula dengan Ratna. Di malam-malam yang sepi, ia sering menangis sambil mengenang Bima. Suatu hari, dalam perjalanan pulang kerja, Bima tak sengaja bertemu dengan Ratna. Ia baru saja keluar dari supermarket, dan penampilannya masih tetap cantik. Pandangan mereka bertemu, tetapi tak ada kata yang terucap. Mereka hanya saling menatap sejenak, lalu berjalan ke arah masing-masing. Namun, dalam momen singkat itu, semuanya terkonfirmasi. Cinta mereka satu sama lain masih ada. Dan kenyataan bahwa cinta itu tak akan pernah bisa bersatu. Bima pulang ke rumah dan makan malam bersama Citra, tetapi pikirannya sepenuhnya tertuju pada Ratna. Ratna pun, di apartemennya yang sepi, merindukan Bima. Cinta mereka telah berakhir, namun belum usai. Cinta itu masih menyala di lubuk hati mereka yang terdalam.